Terakhir kali gue nonton anime masak-masak dan makan-makan yang bagus dan menggugah selera itu ada Cooking in Another World sama Dungeon Meshi. Ya walaupun Dungeon Meshi agak-agak sih soal bahan makanannya. Gue juga sempat nonton Hime sama Goemon no Jikandes. Tapi menurut gue ini lebih ke komedi sih walaupun banyak makanannya. Jadi walau sama-sama bagus, gue nggak bisa anggap dia anime makanan. Karena kalau pakai logika, yang penting banyak makanan. Mono sama Zatsutabi juga banyak makanan. Oke, balik lagi soal anime makanan. Di musim Spring 2025 kemarin, ada satu anime original yang temanya makan-makan plus masak-masak. Judulnya Hibiwa Sugeredo Meshi Umashi atau Food for the Soul. Kalau ngeliat karakternya aja sih, ini lebih mirip anime CGD-CD ya. Di video ini gue pengen ngebahas anime satu ini, jadi langsung aja kita bahas dari alurnya dulu. Jadi anime ini neritain Mako Kawai, mahasiswi tahun pertama yang hobi masak dan makan. Mako ini orangnya pemalu, jadi dia nggak punya teman untuk sekedar pergi atau makan bareng. Meskipun waktu SD, dia punya banyak teman. Di tempat lain, ada 3 mahasiswa yang permintaan pembentukan klubnya ditolak, karena syaratnya mesti 4 orang. Karena masih gak bisa walau udah disogok, mereka milih makan dulu dan di sini salah seorang dari mereka yang bernama Sinon mengenali Mako sebagai teman SD-nya dulu. Setelah Korea dan Sutsuji ngenalin diri ke Mako, Sinon mencoba untuk ngajak Mako masuk ke klubnya. Tapi Mako gak mau karena dia emang gak minat masuk ke klub manapun. Waktu pulang kerja, Mako mencoba untuk ke restoran Katsudon yang waktu itu rame. Dan ternyata yang ngelola adalah Korea bersama ibunya. Berkat ini, Mako dapat kontaknya Sinon dan dia bersedia gabung dengan klubnya. Kalau gue perhatiin, tiap episode animenya nggak melanjutkan adegan episode sebelumnya, kecuali episode 1 dan 2. Jadi selalu ada yang bikin penasaran. Misalnya waktu di episode 3, mereka ke Gunung Takao. Duitnya Sinon udah habis karena dia beli tongkat jalan sebagai oleh-oleh. Nah, gimana dia lanjutin hidupnya tanpa duit? Terus kayak misalnya di episode 11 waktu pesta Natal, kadonya Mako buat Sinon nggak bisa diterima tepat waktu. Karena waktu pengantarnya datang, Mako masih ketiduran sampai siang. Di akhir episode, daun kering dan kompos dari Sakura Senpai biar tumbuhannya Mako bisa tumbuh udah dateng. Tapi di episode 12 kita tahu kalau Mako udah pakai kompos itu karena tumbuhannya udah subur. Tapi kita nggak tahu Mako udah ngasih kadonya ke Sinon atau belum. Bagusnya episode kayak gini adalah temanya terus berganti tanpa ngilangin tema utamanya, yaitu masak dan makan. Komedinya pun jadi beragam, yang tentunya banyakan dari Sinon yang kelakuannya emang kocak. Lihat aja waktu di episode 3 dia kehilangan duitnya. Enggak sih. Lebih tepatnya lupa, karena dia naruh petunjuk posisi duitnya, tapi duitnya masih ada di dompetnya. Terus, udah tahu duitnya sekarat, masih aja beli tongkat jalan buat oleh-oleh, dan jadinya nggak ada duit lagi karena udah habis. Habis itu di episode 5, yang dia sama Korea ujian SIM, Sinon nyetir sampai masuk tol, waktu jalan-jalan sama yang lain. Padahal dia belum akhir, dan jadinya dia panik, karena banyak kendaraan lain. Habis itu di episode 8, Sinon lupa kalau hari itu AC nggak bisa dinyalakan, karena emang jadwal pemeriksaan AC ruang klub. Di episode 9, ini terasa lucu, karena yang lain pakai kostum, cuma dia yang enggak. Karena biasanya yang aneh-aneh ya Sinon ini. Karakter yang kocak lainnya menurut gua Sutsuji, walau nggak sebanyak Sinon. Tetap banyak momen yang bikin gua ketawa sebagai penonton. Di episode 2 dia main lempar tutup botol sama Sinon sampai nyangkut di rambutnya Korea. Terus ada juga di episode 4 waktu dia berusaha cairin suasana antara Mako dengan Nana yang udah canggung banget. Dia ngejokes tapi garing dan gak ada yang ngetawa. Bukannya diem, dia malah milih nari dan Mako atau Nana gak ada yang komen dan suasana tambah canggung. Habis itu di episode 6, ternyata Sinon dan Korea itu jadi ketua dan wakil. Gara-gara Sutsuji ngasih nama mereka berdua waktu diminta nama pengurus. Jadinya Korea minta Nana bawa Sutsuji ke gym meskipun dia gak mau. Waktu sauna juga, yang lain diam aja walaupun udah kepanasan. Sedangkan dia udah jalan-jalan gak bisa diem kayak cacing kepanasan. Di episode 8, karena AC-nya nggak nyala, Sakura Senpai minta tolong mereka kerja ladang sebagai bayaran kulkas yang dikasih ke Sinon. Di sini tugasnya Sutsuji nyiram tanaman, tapi karena kepanasan, dia siram mukanya dulu dan Sinon juga nggak mau ketinggalan. Terakhir, waktu di rumah neneknya Mako, dia sama Nana pakai perapian irori dan karena gak nemu korek gas, mereka berdua pakai cara lama, yaitu batu api. Karena belum akhir, dia niup sampai asapnya kemana-mana dan setelah semua usaha itu, ternyata Mako pakai cara yang simple, yaitu korek gas, dan bikin mereka cuma bisa diem doang. Karakter lain kayak Mako, Nana, dan Korea juga nggak boleh kita lupain. Mako gue liat cocoknya sama Korea, sama-sama serius kalau lagi kerjain sesuatu yang penting kayak waktu bersih-bersih misalnya. Kalau Nana, dia bisa sama siapa aja, asalkan udah deket. Walaupun dia takut banget sama orang baru. Beda sama kakaknya yang sama siapa aja kayak Nana versi udah deket. Soal karakter, entah kenapa gue merasa mereka nggak kayak mahasiswi. Lebih mirip kayak anak SMP atau SMA.
Si pengurus klub lebih kelihatan kayak mahasiswa atau anak SMA. Gua ngomongnya dari segi postur dan tampang ya. Tapi jujur, itu nggak masalah karena jadinya lucu lihat mereka berlima ini. Beralih ke masak-masak dan makan-makannya, semua episodenya ada makan ramean. Kecuali episode 1 waktu aku makan sendirian karena belum gabung klub, dan episode 9 waktu mereka buka stand di festival kampus. Sisanya mereka selalu makan bersama, tapi nggak selalu masak sendiri. Kayak di episode 3 waktu ke Gunung Takau, mereka itu makan di restoran. Episode 6 yang gym juga sama, mereka makan pakai kupon promo burger yang dikasih sama ibu kosnya Sinon. Gua sih lebih suka kalau mereka masak, karena kalau mereka masak, bakal dikasih tahu resep dan cara masaknya juga. Jadi ya bisa lah penontonnya coba masak di rumah kalau lagi suntuk. Selain itu musiknya juga menenangkan gitulah. Sutsuji juga main ukulele, jadi tambah nyaman lah nontonnya. Karena ini anime original, endingnya menurut gua cukup bagus. Di episode 12 jatuhnya kayak kesimpulan dari episode sebelum-sebelumnya. Mereka nginget kembali momen-momen kebersamaan mereka lewat foto-foto yang udah diambil setiap kali makan atau pergi bersama. Gara-gara nonton anime ini dan Mono, gue merasa sebenarnya gak ada salahnya kalau pergi sama keluarga atau teman ada foto-foto meskipun sebagian orang nganggep itu norak. Tapi habis nonton anime ini, gue merasa foto itu bisa jadi kenang-kenangan yang bisa dilihat lagi suatu hari nanti. Seperti Mako di episode 10 yang liatin foto-fotonya dan merasa seneng dengan segala momen yang udah dia lewatkan bersama teman-teman barunya di kampus. Gak mesti post di sosial media, cukup simpen di galeri atau kalau mau di print juga boleh. Mono dan Hibiwa Sugiredo Messi Umasi ini punya gaya ending yang sama, yaitu kompilasi foto-foto di bagian akhir episode. Gua memang berharap ada kelanjutan dari kedua anime ini. Tapi terkhusus Hibiwa Sugiredo Messi Umasi, sepertinya bakal sulit sih karena ini anime original dan endingnya juga nggak dibikin gantung. Tapi kalaupun ada season 2, mungkin isinya lanjutin kegiatan klub dengan tambahan anggota atau orangnya sama aja karena nggak ada mahasiswi baru yang mau masuk. Kurang lebih kayak gitu aja pembahasan dan pendapat gue soal anime Hibiwa Sugiredo Messi Umasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun pembahasan. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.